Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roli Perpesenaga. Saya mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya uji kinerja praktik secara luring di SMP Negeri 6 Medan. Terima kasih. Berdiri. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru terhormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Semangat dan luar biasa. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, oke. Bagus ya, jadi kita harus semangat dalam mengikuti pembelajaran, ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar yang namanya teks persuasi. Nah, hari ini kita tetap mempelajari teks, hanya saja materinya berbeda. Hari ini kita mempelajari teks eksposisi. Pernah dengar teks eksposisi? Pernah? Pernah, oke. Sebelum ke sana, Ibu mau mengadakan pretest, ya. Coba kamu perhatikan. Ini pretest kita. Coba juga dibaca dulu. Apa pendapat kamu mengenai gambar ini? Coba sampaikan informasi berdasarkan gambar. Oke, jadi apa pendapat kamu mengenai gambar ini? Yang kedua, coba sampaikan informasi berdasarkan gambar. Itu pohon apa? Pohon kelapa. Siapa yang bisa memaparkan pohon kelapa itu? Yuk, silakan berdiri. Pohon kelapa merupakan pohon yang banyak tumbuh di Indonesia. Iya, benar, mantap. Banyak tumbuh di pinggiran pantai. Coba siapa lagi? Siapa lagi? Oh, silakan. Batangnya bisa menjadi untuk jembatan. Oh iya, batangnya ya bisa dijadikan papan ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk jembatan ya. Lanjut, siapa lagi? Kira-kira oke, silakan Ajuman. Akar-akar pohon kelapa bisa dijadikan sebagai obat. Iya benar ya, bisa dijadikan obat, akarnya ya bisa dijadikan obat. Siapa lagi kira-kira? Yuk silakan. Tadi dulu. Oke, buah jadi minuman, bisa juga jadi obat ya. Nah selanjutnya siapa lagi? Oke silakan. Daunnya bisa jadi lidi. Daunnya bisa jadi lidi. Ya bagus ya, tepuk tangan untuk kita. Jadi apa yang kamu katakan tadi itulah namanya menjelaskan atau memaparkan. Ya. Jadi materi kita hari ini teks eksposisi, menjelaskan, memaparkan, ya, yang dapat menambah pengetahuan kita. Dengan melihat itu, tambah nggak pengetahuan kamu? Tambah, ya. Jadi kita harus tetap belajar, ya, karena dengan belajar kehidupan kita akan lebih baik ke depan. Banyak yang kita tahu kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Apa yang kita lakukan hari ini? Itulah masa depan kita. Jadi harus tetap semangat, ya. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar kita. Ya, ini dia. Coba dulu Ajumar bacakan apa yang menjadi kompetensi dasar kita. Menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain.
secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebangsaan aspek lisan. Iya, bagus. Terima kasih ya. Nah, inilah yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Coba Natania, dibaca dulu apa yang menjadi harapannya. Ya, apa yang menjadi harapan kepada siswa? Yang pertama, Natania. Oke. Jadi harapannya kepada kita mampu menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur kaidah bahasa, ciri kebahasaan dan pola pengembangan kebahasaan berdasarkan objek yang akan ditulis. Ya. Kemudian yang kedua, kita mampu menulis. Ya, kita mampu menulis teks eksposisi dan mempresentasikannya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model discovery, learning. dan implementasi kecakapan abad 21, peserta didik dapat menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah bahasaan teks eksposisi yang dibaca sehingga mampu menyajikan gagasan pendapat teks eksposisi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Iya, benar. Terima kasih ya. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan model discovery learning dan implementasi kecakapan abad 21, peserta didik kamu mampu menyusun kerangka teks eksposisi, ya, dan juga menulis teks eksposisi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Ya, itu karakter yang diminta dari kita. Ya, sesuai dengan kurikulum. Dulu kita ke inti pembelajaran kita. Coba Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, supaya kamu tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, bisa? Mana kelompok 1? 2? Oke. Ya. Inilah pembelajaran kita hari ini. Teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen penulisnya. Jadi penulis itu siapa? Kita. Jadi di dalamnya ada informasi ya, ada informasi yang sifatnya bagaimana? Fakta, ya. Oke, lanjut. Ini dia. Yang pertama, memiliki gagasan. Ada kalian yang tahu apa yang memiliki gagasan maksudnya? Ada? Gagasan itu apa? Ide, ya benar, ide. Jadi di sini memiliki gagasan artinya penilaian, komentar dari si penulis atau saran juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua, mengandung fakta. Nah, ini berhubungan dengan tanggal, ya, fakta atau grafik, data-data yang memang benar-benar terjadi. Inilah ciri-ciri teks eksposisi. Oke, lanjut. Nah, inilah dia struktur teks eksposisi. Ya, yang pertama ada namanya tesis. Ya, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, inilah dia tesis. Tesis apa tesis? Isu, ya, permasalahan, pandangan umum, ya. Nah, jadi hari ini yang mau kita amati nanti adalah lingkungan sekolah kita, ya, itu nanti yang kita amati. Kemudian yang kedua ada namanya rangkaian argumen, pendapat-pendapat atau fakta, ya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang, kesimpulan. Ya, bisa ya? Bisa sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kita lanjut. Sekarang lihat dan sambil
bilang dia pahit. Jadi ini manfaatnya menambah nafsu makan. Ya. Nah, oke. Coba dilihat. Nah, inilah tesisnya. Tesisnya apa dari tesis? Isu, permasalahan atau pandangan? Iya, jadi tesisnya. Tanaman obat sambiloto sudah populer sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tanaman obat sambiloto ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka serta dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga. Jadi kalau untuk anak-anak ini penambah nafsu makan. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini dia argumennya. Argumen itu tadi isinya apa? Fakta dan pendapat. Oke, kita lihat. Ada di situ faktanya. Yang mana faktanya di situ? Tanaman sambiloto terdapat bagian yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan luka. Hal tersebut dibuktikan dengan cepatnya penyembuhan luka akibat terbakarkan maupun cedera. Nah, yang nomor 2. Antibiotika. Iya. Oke, lanjut. Jenis tanaman ini juga dapat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker seperti jenis penyakit robot maupun tumor paru. Ya. Yang terakhir. Tanaman obat sambiloto juga dapat mengobati beberapa penyakit seperti diare, malaria, gatal-gatal, sakit perut, disentri, tifoid, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanaman obat sambiloto tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tidak ada efek samping yang ditimbulkan akibat tanaman ini karena bersifat alami, ya, tanpa ada diketahui bahwa dalam menyediakan kebutuhan obat yang diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi kalau untuk lingkungan kita yang paling terdekat, biasanya ini digunakan untuk ramuan jamu. Lanjut. Nah, sekarang kita ke kaidah bahasa teks eksposisi. Ya, kaidah kebahasaannya. Ini dia. Oke, dilihat. Inilah kaidah kebahasaannya. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis itu sama dengan kata peristilahan. Masih ingat kan? Peristilahan, ya. Kemudian memiliki konjungsi kausalitas, kata persuasif, kata perujukan, kata kerja mental, ya. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, ini kata-kata teknis, ya. Coba dibaca dulu. Ini Menggunakan kata-kata teknis atau istilahan sesuai dengan bidang yang dibahas. Khasiat produk komersial memiliki penyembuhan cedera, antipiretika, tekanan darah tinggi, kanker, tropolas, tumor paru, diare, malaria, disentri baciller, dan tiroid. iya, itu dia, ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, keempatnya menggunakan kata-kata perujukan, misalnya berdasarkan fakta, merujuk pada pendapat, seperti itu, ya. Nah, yang terakhir apa ini? Menggunakan kata-kata persuasif, misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Iya, benar, ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah yang akan kita lakukan hari ini, ya. Yang akan kita lakukan menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, ya. Yang pertama, kita menentukan topiknya dulu. Apa topik kita hari ini? Lingkungan, ya. Jadi topik kita tentang lingkungan, yaitu adiwiyata yang ada di sekolah kita, ya. Kemudian menentukan tujuan penulisan tes. Apa tujuan kita? Ya, jadi kita mengamati adiwiyata itu seperti apa.
Jadi ada nanti manfaatnya yang kita dapat dari sana. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Mengumpulkan data bisa melalui Android kamu, buku dari perpustakaan ya, dan juga langsung mengamati ya, langsung melihat ya ke lapangan. Selanjutnya menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisannya apa tadi? Yang pertama tertib, yang kedua argumen, yang ketiga betul, tekan dulu. Nah, yang kelima mengembangkan kerangka tadi. Yang 3 poin itu dikembangkan. Ya, selanjutnya membuat kesimpulan. Oke, sejauh ini ada bertanya? Ada? Oke, kita langsung ke lapangan. Bawa buku dan pulpennya. Ibu minta tetap menjaga prokes ya. Oke, silakan.
sudah mengamati lingkungan SMP Negeri 6. Sekarang kamu menuliskan teks eksposisinya ya, berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasan. Ya, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Silakan. Berdiri biar supaya kita lebih konsentrasi ya. Jadi coba kamu mengucapkan kalimat ini dalam kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi ya. Jadi cepat. Kepala digaruk, kepala ditaruh. Cepat-cepat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Kepala digaruk, kepala digaruk. Oke, tepuk tangan. Sudah konsentrasi? Sudah? Oke, silakan duduk. Ya, oke, lanjut ya. Kalau sudah siap, supaya kita presentasikan. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Sudah siap semua? Oke, bagus ya. Coba kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Adiwiyata SMP Negeri 6 Medan. Adiwiyata adalah suatu program penghargaan yang menyatakan suatu sekolah SMA, SMP maupun SD yang memiliki kebersihan dan kesehatan sekolah yang sangat baik. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Adiwiyata di suatu sekolah dalam suatu kota. Gelar tersebut adalah gelar bergengsi untuk kalangan sekolah karena dapat menjadi suatu magnet orang untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Menjauh pulang sampah dan juga memisahkan sampah organik dan anorganik. Dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih memang tidak mudah tetapi juga tidak bisa kita lakukan. Dalam Adiwiyata sendiri bukanlah sekolah yang elit ataupun sekolah yang mahal, tetapi latar belakang Adiwiyata sendiri adalah sekolah kebersihan sekolah tersebut. Oke, semua ini adalah hasil dari diskusi kami kelompok 1. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang kelompok 2. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Dengan bertemakan mari wujudkan Adiwiyata SMP Negeri 6 Medan. Adiwiyata adalah suatu program penghargaan yang menyatakan suatu sekolah SMA,
SMP maupun SD yang memiliki kebersihan dan kesehatan sekolah yang sangat baik. Salah satunya adalah SMP Negeri 6 Medan yang telah meraih gelar tersebut. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Medan yang hijau dan bersih dari sampah serta bertata rapi. Meskipun SMP Negeri 6 Medan terletak di dalam kota, namun sekolah ini tak tanggung-tanggung dalam menaklukkan sebuah kompetisi untuk meraih gelar adiwiyata tingkat nasional. Adiwiyata dapat diraih dengan sebuah kerja keras yang di dalamnya terisi penuh dengan partisipasi aktif dari para warga sekolah. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ya, hasil pembelajarannya bagus ya. Berarti semuanya sudah paham materi kita hari ini, yaitu teks eksposisi ya. Jadi ini tulisan kamu cukup bagus ya, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2 ya. Oke, ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanya? Paham semuanya? Paham, oke, bagus. Nah, yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini apa? Mulai dari struktur ya. Ya, struktur dari teks eksposisi ada yang namanya tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, Penegasan kembali. Kemudian yang kedua ada namanya kaidah. Ya, kaidah pembahasaan. Apa itu? Yang pertama, Kata teknis, kata politik, dan kata persuasif. iya, benar. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah menuliskan teks eksposisi. Yang pertama apa tadi? Menentukan topik, Yang kedua? menentukan tujuan penulisan Iya, teks, yang ketiga? mengumpulkan data untuk mendukung argumen, Yang ketiga? menyusun kerangka tulisan, Yang keempat? membuat dan menetapkan Ya, dan yang terakhir membuat kesimpulan. ya. Jadi Ibu melihat kamu sudah paham dan mengerti pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan post test melihat pemahaman kamu dengan materi kita hari ini, ya. Oke, simpan bukunya. Tuliskan nama dan juga kelasnya. Nama, kelas, ya. Oke, silakan. Yang sudah siap langsung diantar ke Ibu. Nah, setelah Ibu cek dari 5 soal proses kita hari ini, ada nilai benarnya 5, ada nilai benarnya 4. Nah, berarti boleh dikatakan pembelajaran kita ini tuntas ya. Ya. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Iya, menyenangkan ya. Jadi untuk minggu depan pembelajaran kita masih tentang teks eksposisi ya. Tapi teks yang akan kita tulis adalah teks eksposisi yang bertemakan keragaman sosial. Ya, kamu tuliskan di rumah secara mandiri. Bisa? Paham semuanya? Paham. Oke. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas pembelajaran kita hari ini, coba Cindy pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Selamat siang dan selamat bertemu kembali minggu depan ya. Salam sehat, jaga diri